Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Husnul Yatimah MPD selaku dosen Bahasa Indonesia di jurusan PGMI pada semester 1. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat sebuah video untuk ujian tengah semester di kampus Institut Islam Al-Mujadid Sabah yang berjudul Kata. Kata itu terdapat 2 bagian. Yang pertama definisi kata, yang kedua pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Dan itulah tugas yang akan kami bikin pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan kata lain untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kata menjadi unsur dasar dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Dalam tata bahasa Indonesia, kata juga memiliki fungsi gramatikal tertentu sesuai dengan kelas katanya, seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Dengan demikian, kata merupakan komponen utama dalam pembentukan struktur bahasa yang bermakna dan berfungsi dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Dalam bahasa Indonesia, kata dibedakan menjadi beberapa kelas kata, yaitu nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, adverbia, kata keterangan, pronomina, kata ganti, numeralia, kata bilangan, dan konjungsi, kata penghubung. Jadi, kata merupakan unsur dasar pembentukan bahasa yang berfungsi menyusun makna dalam komunikasi. Selanjutnya ada pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, benda, atau segala sesuatu yang dibendakan. Dengan kata lain, nomina menyatakan sesuatu yang bisa dijadikan subjek atau objek dalam kalimat. Yang kedua ada verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan, perbuatan, proses, atau keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Dengan kata lain, verba menjelaskan apa yang sedang dilakukan atau terjadi dalam kalimat. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat, keadaan, atau ciri dari seseorang, benda, atau hal. Dengan kata lain, adjektiva menjelaskan seperti apa suatu benda atau orang itu. Yang keempat ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan atau penjelasan tambahan pada kata kerja, kata sifat, kata bilangan, atau seluruh kalimat. Dengan kata lain, kata keterangan menjawab pertanyaan seperti di mana, kapan, bagaimana, seberapa, atau mengapa sesuatu terjadi. Kata ganti atau pronomina. Arti pronomina atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau seseorang, tempat atau benda dan kalimat. Dengan kata lain, pronomina berfungsi agar kita tidak perlu menyebut kata benda yang sama berulang-ulang. 6. Numeralia atau kata bilangan. Arti numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah, urutan, atau banyak sesuatu. Dengan kata lain, numeralia digunakan untuk menunjukkan berapa banyak atau keberapa suatu benda atau hal. 7. Preposisi atau kata depan. Arti
Preposisi atau kata depan adalah kata yang diletakkan di depan kata benda. Kata ganti atau kata kerja untuk menunjukkan hubungan makna antara kata tersebut dengan bagian lain dalam kalimat. Dengan kata lain, preposisi berfungsi menghubungkan kata suatu dengan kata lainnya agar kalimatnya jelas. 8. Konjungsi atau kata hubung. Arti konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dengan kata lain, konjungsi berfungsi menyatukan bagian-bagian kalimat agar hubungan maknanya jelas dan padu. 9. Interjeksi atau kata seru. Arti interjeksi atau kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau reaksi spontan seseorang. Dengan kata lain, injeksi dipakai untuk mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, keheranan, rasa sakit, panggilan, dan sebagainya. Contoh dari kata nomina adalah yang pertama ada meja, kursi, rumah, dan buku. Terus contoh dari kata verb adalah makan, minum, berjalan, dan menulis. Selanjutnya contoh dari kata adjektiva adalah tinggi, pendek, kurus dan gemuk, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari kata adverbia. Yang pertama ada sekarang, tadi, nanti, besok, dan kemarin. Terus contoh dari kata pronomina adalah 1. Saya sedang belajar. Yang kedua, kami akan pergi ke sekolah. Yang ketiga, aku suka membaca buku. Selanjutnya contoh dari kata numarelia adalah 1. Numarelia pergi ke sekolah pagi ini. 2. Aku bertemu dengan Numarelia di perpustakaan. Yang ketiga, buku itu milik Numarelia. Selanjutnya ada contoh dari kata proposisi adalah buku itu di meja. Ayah pergi ke pasar. Air berasal dari sumur. Selanjutnya ada contoh dari kata konjungsi, yaitu ibu membeli sayur dan buah. Yang kedua, ia ingin pergi tetapi hujan turun deras. Yang ketiga, kamu boleh makan nasi dan roti. Selanjutnya ada contoh dari kata interjeksi adalah yang pertama ada 1 wow, yang kedua ada yay, yang ketiga ada wah. Contoh kalimatnya seperti wow, pemandangan di sini indah sekali.